kemarin pembahasan terakhir adalah tentang ila, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak mengumpuli istrinya. Ada aturan-aturannya di dalam Islam. Kemudian sekarang kita membahas masalah baru, yaitu masalah zihar. Ini dalam buku saya tulisi bab zihar, sementara di situ tidak ada. Karena memang ini sudah membahas masalah zihar, sehingga perlu saya tambahi dengan bab tersendiri. Hadis berapa? Iya, yang ilah sama zihar itu bab awal. Nah, terus ilahnya kan sudah kita baca beberapa hadis. Nah, sekarang sudah sampai hadis 1103 kalau dalam kitab saya. Nah, itu mulai situ mulai zihar. Jadi memang dalam bab ini oleh Bulughul Maram digabung antara ilah sama zihar. Nah, ilah hadis-hadisnya udah habis, sekarang kita masuk bab zihar. Zihar itu apa sih? Nah, mari kita baca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu taala anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dhahara, melakukan zihar min imraatih, kepada istrinya. Thumma, kemudian waqa'a, dia itu menjima, mengumpuli alaiha, terhadap istrinya. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ini sesungguhnya aku waqa'tu alaiha, aku sudah mengumpuli istriku, qabla an ukaffir, sebelum saya membayar kafarah. Padahal aturannya harus bayar kafarah dulu, maksudnya gitu. Qala, Nabi bersabda, fala taqrabha, maka jangan mendekati istrimu, maksudnya jangan mengumpuli lagi. Hatta taf'ala, sehingga engkau melakukan ma amarakallah, apa yang Allah perintahkan, yaitu membayar kafarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Tirmidzi, wa rajjahan Nasa'i, sementara Imam Nasa'i menguatkan irsalahu, bahwa hadis ini mursal hadis yang dhaif. Tetapi hadis ini diriwayatkan juga oleh Bazzar dari jalur yang lain dari Ibnu Abbas, sehingga ini saling menguatkan, maka kesimpulannya hadisnya sahih. Dan di situ ada tambahan kafir, bayarlah kafarah, wala ta'ud, dan kamu jangan mengulangi ini lagi. Nah, mari kita membahas sedikit tentang masalah zihar. Zihar itu termasuk adat jahiliyah. Di Indonesia tidak ada. Sehingga pembahasan masalah zihar sebenarnya tidak begitu penting, tetapi penting dari sisi ilmiah supaya kita paham apa itu zihar. Karena kalau kita baca surat Al-Mujadilah, itu kita akan baca tentang masalah zihar. Kalau kita nggak paham, ya kita baca Quran tanpa paham. Tapi kalau zihar kita pelajari, meskipun mungkin di Indonesia nggak kita temukan kasus zihar ini, ya tetap ada gunanya mempelajari ilmu seperti ini. Zihar itu begini. Dulu kalau orang jahiliyah itu marah kepada istrinya, dia kemudian mengatakan begini, anti alayya ka dhahri ummi, kamu wahai istriku itu sudah seperti punggung ibuku sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kamu sudah tidak boleh saya jima, karena saya tidak boleh menjima ibu saya. Kamu mirip ibu saya, alias saya tidak boleh jima kamu lagi. Dan orang jahiliyah kalau mengatakan kalimat seperti itu maksudnya adalah kamu saya cerai, maksudnya begitu. Hanya kalimat yang muncul adalah tadi, saking marahnya kepada istri, maka kalimat yang muncul adalah kamu sudah seperti punggung ibuku, saya sudah nggak mau jamah kamu lagi. Nah, perkataan zihar seperti ini ketika datang Nabi Muhammad SAW, beliau membawa syariat, itu kalimat zihar hukumnya haram, tidak boleh lagi diucapkan. Kalau marah sama istri mau cerai, ya bilang aja cerai, jangan dikatakan kamu seperti punggung ibuku. Kenapa? Karena itu menyamakan sesuatu yang tidak sama, tidak boleh seperti itu. Ibu kita memang tidak boleh kita kumpuli, haram. Tetapi istri kita halal untuk kita kumpuli. Nah, menyamakan ibu dengan istri ini kan nggak nyambung. Itu sama dengan gini, Pak. Saya benci sama teh gara-gara tehnya kemanisan. Kemudian saya mengatakan teh sekarang seperti minuman keras, haram untuk saya. Nggak boleh. Minuman keras ya minuman keras, haram.
teh ya teh halal. Kamu marah gara-gara tehnya kemanisan, ngomongnya jangan kemudian mengatakan teh sama dengan minuman keras, nggak boleh, ya haram seperti itu. Nah, maka dalam Quran kita baca tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad sami'a Allah sudah mendengar qaulal lati, perkataan wanita yang tujadiluka fi zawjiha, mendebat engkau wahai Nabi tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar diskusi kalian berdua. Innallaha sami'un basir, Allah memang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini kasusnya seorang wanita sahabat Nabi, istrinya Ubadah bin Samit, sudah tua renta. Suaminya juga sudah tua renta. Suaminya suatu hari marah sama istrinya. Kemudian mengatakan tadi, kamu seperti punggung ibuku. Kemudian setelah itu dia keluar rumah. Marah sama istrinya, keluar rumah, ngobrol sama teman-temannya di luar. Sampai malam akhirnya dia balik lagi pulang ke rumah. Tapi kemudian lihat istrinya pengen, ayo neng kamar, pengen. Nah, maka istrinya mengatakan, loh tadi kamu sudah mengatakan kalimat dihar. Kalimat dihar itu di masa jahiliyah kan sama dengan tolak. Maka kalau sudah ditolak ya nggak boleh dong mengumpuli saya. Nah, maka kemudian dia lapor kepada Nabi SAW dalam masalah ini, dan Rasul SAW mengatakan bahwasanya karena kamu sudah dizihar oleh suamimu, ya berarti kamu tidak boleh untuk kumpul lagi sama suamimu. Tapi kalau menurut perempuan ini, lah kan dia tidak mencerai. Dan saya kan bukan haram, saya kan istrinya. Kenapa kok diharamkan? Ini kan nggak benar. Nah, maka akhirnya kemudian turun ayat ini yang membahas masalah zihar secara panjang lebar. Ini hampir satu ruku ini bicara semuanya masalah zihar. Maka Allah mengatakan, alladzina, orang-orang yang yudhahiruna minkum, melakukan zihar di antara kalian, min nisaihim, kepada istri-istri mereka, ma hunna ummahatihim, tidaklah istri itu ibu mereka. Jadi istri tetap istri, nggak bisa berubah menjadi ibu gara-gara dizihar. In ummahatuhum, tiada lain ibu adalah illallai waladnahum, yaitu wanita-wanita yang melahirkan mereka. Kalau istri kan tidak melahirkan kita, maka istri itu bukan ibu, nggak bisa disamakan. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka la yaquluna munkaron, sungguh mereka mengatakan perkataan mungkar, minal qauli, dari perkataan, wa zura, dan perkataan batil atau bohong. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Mengampuni. Nah, ini dalil bahwasanya zihar itu haram. Allah mengatakan zihar itu mungkar. Mungkar itu hukumnya apa? Haram, harus dinahi mungkar. Maka sejak turun surat ini, zihar sudah tidak boleh lagi dilakukan. Orang-orang jahiliyah yang dulu biasa melakukan zihar kemudian harus berhenti karena mereka sudah masuk Islam, harus mengikuti aturan Nabi SAW. Nah, di Indonesia tampaknya saya belum pernah melihat, Pak, orang mengatakan ketika marah sama istrinya mengatakan kamu seperti punggung ibuku, kemudian maksudnya cerai. Nggak ada adat seperti itu. Lah terus fungsinya apa kalau kita pelajari? Nah begini, sebagian orang itu rancu. Sebagian orang ketika sudah mempelajari masalah zihar, kemudian dia pernah ngomong sama istrinya, kamu cantik sekali seperti ibuku, memuji istrinya, kamu rajin sekali seperti ibuku. Kemudian dia bertanya, apakah perkataan saya kepada istri saya seperti ini sama dengan zihar? Nah, jawabnya adalah tanpa ragu-ragu bahwa itu bukan zihar. Zihar itu menyamakan istri dengan ibu ketika dia marah dan dalam kondisi ingin mencerai istrinya dengan kalimat zihar. Sementara kalau suaminya ngomong sama istrinya, kamu kok cantik seperti ibuku, ini kan nggak marah sama sekali, Pak. Nah, maka nggak perlu ragu-ragu bahwa itu bukan zihar. Tapi pernah saya ditanya itu, ya, kalau saya puji istri saya seperti ibu saya gimana? Zihar nggak? Oh ya bukan zihar, plus bukan. Oh ini zihar ini ketika marah kok. Kalau ini kamu senang sama istrimu kemudian kamu puji, nah, maka bukan zihar sama sekali. Kemudian Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim. Kemudian orang-orang yang menzihar istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka ucapkan. Maksudnya setelah zihar
Kan maksudnya tadi kan mengharamkan istrinya kan, tapi kemudian mau jima lagi, ya, pengen lagi. Fatahriru raqabatin, maka harus memerdekakan budak min qabli ayyatamasa, sebelum menyentuh istrinya. Nah, maka sudah diberi keputusan oleh Allah. Kalau sudah terlanjur zihar, karena memang biasa mereka mengatakan zihar itu. Kalau sudah terlanjur gimana? Ya, kalau mau kumpul lagi sama istri harus merdekakan budak. Tujuannya apa? Supaya menghapus dosa. Karena kita sedekah memerdekakan budak, ini dosa-dosa jadi hilang. Ya, zihar itu dosa, enggak boleh. Maka dihapus dosanya dengan merdekakan budak. Dzalikum tu'aduna bi. Itulah nasihat untuk kalian, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sekarang tidak ada budak, Pak. Bagaimana? Kalau misalnya masih ada orang Arab yang terbiasa ucapan zihar, gimana? Nah, Allah kasih solusi. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut ini wajib nih. Kalau dia sudah puasa 2 bulan kecuali 2 hari, kurang 2 hari, tapi kemudian dia berhenti tanpa sebab, tanpa alasan, nah itu baleni sekeng awal mulai. Makanya 2 bulan harus berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, sebelum kumpul, sebelum jima. Jadi dihukum oleh Allah berat nih. 2 bulan kon sabar nih. Salah dewe mengatakan perkataan yang batil, yang tidak benar. Wah, kalau 2 bulan saya nggak kuat saya. Kalau 2 bulan pasti saya kayaknya zina ini. Oh ya udah. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan kepada apa? 60 orang miskin. Nah, ini paling gampang nih, Pak. 1 orang miskin dikasih misalnya 1 bungkus nasi, 60 orang, 10.000 kali 60. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, itu bukan nasi bungkus memberi makan ini, yaitu kalau Imam Syafi'i katakan memberi beras 1 mud. 1 mud itu 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo kan. Nah, itu 1/4-nya itu diberikan kepada 1 orang miskin sampai 60 orang. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, itu supaya kalian jadi iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itu batasannya Allah. Walil kafirina adzabun alim, orang-orang yang nekat kafir maka dapat siksa yang pedih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah masalah zihar secara ringkas. Adapun pelajaran yang umum untuk kita dari masalah zihar ini adalah bahwa Islam melarang segala perkataan yang batil, yang tidak benar. Istri disamakan sama ibu, nggak boleh. Kenapa? Batil, haram. Nah, maka semua perkataan batil dalam Islam ini haram, tidak boleh. Tidak perlu dalil khusus, nggak perlu. Sudah cukup ini dalil zihar ini, sudah bisa diterapkan untuk segala perkataan batil itu jangan diucapkan. Kalau kita mengucapkan ucapan-ucapan batil, bohong itu termasuk ucapan batil, maka itu termasuk apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam kasus ini ada seorang laki-laki menzihar istrinya kemudian jima. Nah, dia berarti kan melanggar ayat tadi. Ayat tadi mengatakan apa? Min qabli ayyatamassa, sebelum jima harus bayar kafarah dulu. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kamu jangan kumpuli istrimu lagi sampai kamu bayar kafarah. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Hadis berikutnya di kitab saya 1104. Wa an Salamah bin Sakhrin qala, Salamah bin Sakhr ini sahabat Nabi yang terkenal sangat dahsyat di dalam, mohon maaf, hubungan intim. Sampai kalau dia itu hubungan intim ora iso mandek, ngendeke ora iso, saking dahsyatnya dia. Jadi ora rampung-rampung, Pak. Jadi kekuatannya itu muncul terus gitu. Keluar gitu, muncul lagi kekuatan baru gitu. Jadi sampai napa nggih? Dahsyat gitu. Salamah bin Sakhr. Maka dakhala Ramadan, masuk bulan Ramadan, fakhiftu, saya khawatir, an usiba imraati, bahwa saya akan ngumpuli istri saya. Fadhahartu minha, maka saya pun melakukan zihar. Jadi dia melakukan zihar tujuannya supaya apa? Supaya selama bulan Ramadan itu dia tidak kumpuli istrinya. Loh, kok bisa gitu? Jadi gini, dia ini kan kalau ngumpuli istri kan dahsyat, terlalu lama, orang mandek-mandek nih. Nah, dia khawatir kalau suatu malam dia kumpuli istrinya, nggak bisa berhenti sampai nabrak adzan subuh, maksudnya Pak.
Jadi misalnya mulai jam berapa? Jam 12 nih. Nah, dia menghentikan nggak bisa. Maka khawatir kalau sampai jam 4 rumah mandek-mandek, nanti malah puasanya jadi apa? Rusak. Nah, maka supaya tidak ngumpuli istrinya, wes sisan takdhihar sisan. Fankashafa, lalu tersingkap li untuk saya minha dari istri saya syai'un, sesuatu dari anggota tubuhnya. Lailatan, pada suatu malam. Fawaqa'tu 'alaiha, maka saya pun mengumpuli dia. Syahwatnya muncul, akhirnya dikumpuli. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada dia, harrir, merdekakanlah raqabatan, seorang budak. Dan budak ini harus budak yang mukmin, ya. Karena budak-budak yang untuk kafarah itu syaratnya harus mukmin. Kalau dia tidak mukmin, tidak memenuhi syarat. Ringkasnya begitu, meskipun ada perselisihan di antara para ulama. Maka di sini meskipun hanya kata-katanya raqabah, budak begitu saja, itu harus harus ditambahi sifat, yaitu budak yang muslim, budak yang mukmin. Qultu, saya mengatakan, ma amliku, saya tidak memiliki illa raqabati, kecuali raqabahku. Raqabah di sini artinya bukan budak, tapi tengkuk. Jadi raqabah yang pertama artinya budak, raqabah yang kedua artinya tengkuk. Memang dalam bahasa Arab raqabah itu bisa berarti budak, bisa berarti tengkuk. Ya, maka dia mengatakan, saya nggak punya raqabah yang artinya budak, saya punyanya raqabah yang tengkuk ini. Sambil dia pegang ini raqabah saya. Qala, Nabi mengatakan, fasum, kalau begitu puasalah syahraini, 2 bulan mutatabi'in, berturut-turut. Qultu, maka saya mengatakan, wahal asabtu, dan tidaklah saya mengenai alladzi asabtu, apa yang saya kenai, illa minasyam, kecuali gara-gara puasa. Jadi maksudnya saya disuruh puasa 1 bulan saja nggak kuat nih, untuk tidak bisa tidak mengumpuli istri saya tadi. Nah, kalau saya harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ngumpuli istri sama sekali, wah nggak mungkin bisa, nggak bisa. 1 bulan nggak bisa, apalagi 2 bulan. Qala, beliau mengatakan, ya sudah, at'im, berilah makan, irqan, 1 wadah, irqan, nama 1 wadah, min tamrin, dari kurma, baina sittina miskinan, di antara 60 orang miskin. Sebentar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam 4 kecuali Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. Nah, maka kesimpulannya, orang yang sudah terlanjur melakukan zihar, untuk menghapus dosanya, kafarahnya adalah urut ini. Urut itu maksudnya tidak boleh milih, Pak. Urut ya harus urut. Kafarah yang pertama kalau bisa. Kalau nggak bisa baru kafarah yang kedua. Kalau nggak bisa baru kafarah yang ketiga. Itu namanya urut. Kafarah itu memang ada 2 macam. Ada kafarah yang urut, ada kafarah yang milih. Kalau istilah fikihnya, urut itu murattabah, tertib. Kalau milih itu mukhayyarah, suruh khiyar, suruh milih. Nah, dalam ayat tadi sangat jelas Allah mengurutkan, ya. Allah mengatakan fatahriru raqabah, merdekakan budak. Faman lam yajid, kalau tidak mendapati budak, fasiyam, puasa. Faman lam yastati, kalau tidak puasa, fa'it'am, beri makan. Nah, berarti kan urut. Lah, kalau contohnya kafarah yang milih itu gimana? Ya. Contohnya adalah pada surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kafarah sumpah. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Al-Maidah ayat 89. Kalau ada orang sudah terlanjur aiman, sumpah, tapi kemudian dia melanggar sumpahnya, Allah katakan fakafaratuhu, kafarahnya adalah yut'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau kasih pakaian kepada mereka, atau tahriru raqabah, memerdekakan budak. Nah, di sini Allah katakan atau. Berarti apa? Milih. Silahkan pilih mana, ya, beri makan 10 orang miskin, beri pakaian 10 orang miskin, atau merdekakan budak. Nah, kembali ke hadis ini. Dalam hadis ini ada kata-kata at'im irqan. Berilah makan 1 wadah irq yang berisi kurma. Kata-kata kurma ini jangan kita terikat kepadanya. Jangan mengatakan, oh berarti kafarah itu harus dengan membayar makanan kurma. Nah, kurma nggak cocok untuk orang Indonesia, Pak. Orang-orang miskin kasih kurma, tesih luwih napa mboten? Tesih luwih tur untune lara.
karena kelegen. Nah, maka kata-kata kurma ini maksudnya adalah makanan pokok setempat. Nabi mengatakan kurma, kenapa? Orang Arab makanan pokoknya kurma. Maka kalau Imam Syafi'i katakan ini diberi makan makanan pokok, itu jangan disalahkan. Oh, Imam Syafi'i menyelisih hadis Nabi, enggak begitu. Jadi cara memahami hadis memang ada aturannya. Tidak bisa kita memahami hadis sesuai dengan nalar kita, tidak. Pakai aturan para ulama karena mereka lah yang paham hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, irqan ini adalah satu wadah yang isinya 15 sa'. Saya ulangi lagi. Irqan itu adalah satu wadah yang isinya berapa? 15 sa'. Sementara 15 sa' disuruh untuk membagi kepada 60 orang miskin. Satu sa' isinya 4 mud. Nah, berarti setiap orang miskin dapatnya adalah 1 mud. Nah, ini cerdasnya para ulama dalam memahami hadis. Memang Nabi tidak pernah mengatakan ya, berilah kepada orang miskin masing-masingnya 1 mud, nggak pernah ngomong begitu. Tetapi para ulama cerdas baca hadis ini. At'im, berilah makan irqan, satu wadah iraq. Nah, mereka cari satu wadah iraq itu isinya berapa. Nah, ternyata ketemu, kebanyakan riwayat mengatakan satu wadah iraq itu isinya 15 sa'. Nah, kalau 15 sa' dibagi untuk 60 orang miskin, berarti masing-masing dapat 1/4 sa'. 1/4 sa' itu sama dengan 1 mud. 600 gram Pak. Ya, 600 gram ya. Bawai kilo no? Bawai kilo no? Gram. On apa gram? Oh, on. Berarti 600 on. 6 on. Kalau gram 600 gram atau 6 on. Oh, gitu. Mboten tahu ngangge lho, Pak. Mboten tahu gunake bahasa-bahasa ini, jadi malah mboten mudeng. Oh, faraqon. Tayyib. Anggaplah itu faraqon ya, maka tetap saja yang dimaksud tadi yaitu satu wadah yang isinya adalah 15 sa'. Coba saya cek dulu di kitab aslinya apakah faraqon atau irqan. Tapi yang tertuduh kitab saya nih, Pak. Soalnya apa? Dulu salah kitab saya gitu. Nah, sekarang dituduh salah lagi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 4 kecuali Nasa'i di Sahih Ibnu Majah. Baina sittina miskinan. Coba nih. Karena memang kalimatnya banyak. Maksudnya riwayat itu yang banyak, tapi yang paling banyak adalah tadi. Nah, ini ada juga riwayat fa'at'im wasqan min tamrin, satu wasak ada juga. Kalau satu wasak itu beda nanti penjelasannya. Satu wasak 60 sa', berarti masing-masing orang dapat 1 sa'. Tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i bukan yang riwayat ini. Tapi ala kulli hal kata-kata arqan ini saya belum temukan di dalam kitab Kutubus Sittah. Mungkin ada di kitab yang lain. Ya, dan jawabannya mungkin di waktu lain aja. Sudah selesai bab masalah zihar, memang tidak begitu penting ini untuk kita sehingga kita lewati cepat aja. Bab berikutnya babul li'an. Bab tentang saling melaknat. Sebelum kita baca hadisnya agak panjang, li'an itu adalah ketika seorang istri dituduh zina oleh suami, tetapi suami tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Tapi memang suami melihat. Mau mendatangkan 4 saksi kan susah toh, Bang. Bisa aja kita pas cari 4 orang tekan kono wis rampung. Nah, susah. Mungkin juga belum rampung, tetapi orang ketok lampunya dipateni. Nah, itu juga nggak bisa. Karena 4 orang saksi itu harus bersaksi betul-betul matanya melihat bahwa itu kemaluan masuk kemaluan. Nah, napa saged tenan, Pak? Diinceng, wah ora ketok tenan. Apalagi pakai sarung, nggak bisa itu. Nggak bisa lihat. Harus betul-betul terlihat dengan mata. Maka susah. Nah, maka kalau sudah seperti itu, hukum Islam membuat aturan li'an. Ya sudah, suami bersumpah 5 kali sumpah bahwasanya betul-betul istrinya itu berzina. Nah, nanti kalau istrinya nggak terima, dia juga menolak dengan 5 sumpah juga. Oh, orang mungkin aku zina. Itu tuduhan saja itu patutnya karena dia marah sama saya. Nah, li'an itu seperti itu ringkasnya. Adapun rinciannya kita baca hadisnya.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala fulanun, telah bertanya seorang laki-laki, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ay Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, an law wajada, kalau mendapati ahaduna, salah satu kami, imra'atahu, istrinya, ala fahisyah, di atas zina, melakukan zina, kaifa yasna, bagaimana dia lakukan, apakah dibunuh langsung atau gimana? In takallama, kalau dia bicara, takallama bi amrin azimin, dia bicara dengan perkara besar. Nah, ini mempermalukan diri sendiri orang yang zina istrinya. Wa in sakata, tapi kalau dia diam, sakata ala mithli dzalik, dia diam atas semisal itu juga, perkara besar juga ya, masa istrinya dibiarkan zina. Falam yujibhu, maka Nabi tidak menjawab pertanyaan orang tadi. Nabi tidak menjawab itu karena belum mendapatkan wahyu. Nah, maka ini sebagai pelajaran untuk kita, para ustadz dan semuanya, kalau memang ditanya tidak tahu jawabannya, lebih baik diam, atau ditunda dulu jawabannya. Falamma, maka tatkala kana adalah ba'da dzalika, setelah itu, atahu, dia datang lagi. Faqala, lalu dia berkata, innal ladzi, sesungguhnya perkara yang sa'altuka anhu, aku telah bertanya kepada engkau tentangnya, qadib tulitu bih, sungguh aku telah diuji dengannya. Artinya betul-betul istriku berzina. Nah, dari sini kita ambil pelajaran apa, Pak? Jangan mengandai-andai kejelekan. Nanti kita akan diuji dengan apa? Kejelekan itu sendiri. Istri nggak bermasalah, tiba-tiba mengandai-andai kejelekan-kejelekan, padahal tidak ada tanda-tanda itu. Jangan begitu. Itu nanti menyebabkan kita diuji sesuai apa yang kita andai-andaikan tadi, sesuai suudzon kita. Tidak boleh seperti itu. Maka jangan suudzon kecuali kalau memang ada tanda yang sangat kuat. Fa anzalallahu al-ayat, lalu Allah pun menurunkan ayat-ayat fi suratin Nur, pada surat An-Nur. Nah, jadi tentang li'an ini pembahasan rincinya pada surat An-Nur. Lalu Nabi SAW membacakan ayat-ayat tadi alaihi, kepada orang tersebut, wa wa'adahu, dan Nabi menasihati dia, wa dzakkarahu, dan mengingatkan dia, wa akhbarahu, dan mengabari dia, anna adzabad dunya, bahwasanya siksaan dunia, maksudnya dirajam, dicambuk 80 kali, ahwanu, lebih ringan, min adzabil akhirah, daripada siksaan akhirat. Sebelum dilanjutkan, dicas dulu. Jadi gini, Pak, kalau ada seorang suami mengatakan istri saya berzina, tetapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya kan? Nah, maka ini tidak langsung dilakukan li'an. Sebelum dilakukan li'an itu, saling melaknat tadi, itu hendaklah pemimpin ini atau Amirul Mukminin ini atau hakim itu menasihati si laki-laki tadi. Kamu ngomong yang jujur saja, istrimu itu zina atau enggak? Kalau enggak, kamu jangan mengatakan zina. Udah, kamu ngaku aja bahwasanya kamu itu bohong bahwa istrimu itu tidak zina. Kalau kamu ngaku seperti itu paling-paling kamu nanti dihukum 80 kali cambuk karena sudah terlanjur menuduh istri berzina. Itu lebih ringan dicambuk di dunia 80 kali daripada kamu nekat menuduh padahal sebenarnya istrimu tidak zina, nanti di akhirat kamu disiksa lebih dahsyat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami disuruh ngaku bahwasanya dia bohong, bahwasanya istrinya tidak berzina. Nah, ternyata qala, suaminya mengatakan, "La, enggak bohong saya. Saya betul-betul melihat, mata saya melihat. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah. Ma kadzabtu 'alaiha, aku tidak berdusta atas istriku. Betul-betul dia zina." Nah, kalau sudah dia yakin dia tidak bohong, tsumma da'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memanggil si perempuan, fa wa'adhaha kadzalik. Lalu Nabi menasihatinya juga seperti itu. Nah, ini langkah kedua seorang hakim. Kalau suaminya ngotot, betul-betul istri saya berzina kok, mata saya melihat kok. Kalau mau tanyakan buktinya, ini sudah saya rekam pakai video ini loh, ada YouTube-nya atau ada filmnya, ada videonya. Nah, maka seorang hakim jangan langsung memutuskan li'an. Tetap dipanggil istrinya. Mbak, kamu ngaku saja zina. Kalau kamu ngaku zina, maka nggak terjadi li'an, ya. Karena li'an itu kalau semuanya
saling ngotot. Tapi kalau istrinya sudah ya betul saya zina, ya udah dirajam saja. Kalau istrinya dirajam udah selesai masalah, nggak ada li'an. Maka disuruh oleh Nabi, kamu ngaku aja kalau kamu zina itu. Daripada kamu nanti dihukum di akhirat, di neraka susah, lebih baik dihukum di dunia sekarang ini dirajam. Nah, itu lebih lebih mudah. Qalat, si wanita mengatakan, la, tidak, saya enggak berzina. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Padha ngeyel ini, Pak. Innahu lakadzib, sesungguhnya suami saya sungguh bohong. Fabada'a birrajul, maka Nabi pun memulai dengan si laki-laki. Memulai untuk apa? Untuk bersumpah. Fasyahida, maka dia pun bersumpah 4 syahadat, 4 sumpah. Kalau tadi saya katakan 5 itu karena nanti ada sumpah tambahan yang kelima. Thumma, kemudian sanna, beliau menomorduakan bil mar'ah, wanita. Jadi maksudnya setelah suaminya selesai 5 kali sumpah, nah baru kemudian istrinya sumpah. Thumma, kemudian farraqa, beliau itu menceraikan bainahuma, antara suami istri tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ringkasnya kalau semuanya pada ngotot, suami mengatakan benar istri saya berzina, dan istrinya juga ngotot benar saya itu enggak berzina, baru terjadi apa? Li'an. Nah, li'an ini yang mimpin siapa? Ya hakim, qadhi. Bagaimana cara memimpinnya? Mulai laki-laki dulu. Ya sudah, kamu sekarang melakukan li'an 4 kali kamu sumpah bahwasanya betul-betul saya jujur istri saya berzina. Nah, ini sumpahnya disebutkan dalam surat An-Nur, Pak. Nanti dibaca surat An-Nur. Tulis 4 syahadatin. Surat An-Nur sering dibaca enggak Pak pas ngimam? Belum ya? Baca sendiri. Nah, ini kalau sudah sering baca kan sudah pada dengar, bisa kita jelaskan. Walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri mereka, nuduh zina. Walam yakul lahum syuhada, tidak punya bukti, tidak punya saksi 4 orang. Buktinya itu harus saksi. Kalau bukti cuma video rekaman napa jenenge HP ora kanggo, harus 4 orang saksi dan semuanya harus mengatakan melihat, itu masuk kemaluan. Tidak punya saksi illa anfusuhum, kecuali diri mereka. Fasyahadatu ahadihim 4 syahadatin billah, maka bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Apa isi sumpahnya? Innahu laminas shadiqin, sungguh saya benar bahwasanya istriku berzina. Wal khamisah, kemudian sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaih, siap menerima laknat Allah. In kana minal kadzibin, kalau saya bohong. Kalau saya tuduh istri saya bahwa dia zina padahal tidak, saya siap laknat Allah. Nah, maka li'an itu mirip dengan apa istilahnya? Mubahalah. Dulu pernah terjadi mubahalah, tantangan mubahalah antara orang kafir dengan orang muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, Rasulullah katakan, enggak, Tuhan tidak punya anak. Nah, kemudian suruh ditantang untuk mubahalah. Mubahalah itu tadi saling sumpah tadi. Demi Allah bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau dia tidak anak Tuhan, saya berani untuk mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ditantang mula'anah itu orang-orang kafir enggak ada yang berani maju. Berarti itu menunjukkan bahwa orang kafir itu sebenarnya yakin bahwasanya Nabi Isa bukan apa? Anak Tuhan. Buktinya mereka enggak berani maju. Sampai Nabi wafat itu enggak ada satupun orang kafir berani maju tantangan mubahalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kembali ke sini. Wa yadra'u anhal adzab, dan wanita tadi menolak siksaan darinya, tidak dirajam, dengan syarat antas hada 4 syahadatin billah, dia juga harus 4 kali saksi, isinya innahu laminal kadzibin. Demi Allah suami saya bohong. Demi Allah suami saya bohong. Demi Allah 4 kali. Okay? Wal khamisah, kemudian sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Siap mendapatkan murka Allah kalau suaminya benar. Jadi bedanya kalau suami tadi siap mendapatkan laknat, kalau istri mengatakan siap mendapatkan murka. Murka sama laknat itu besar murka. Dan kalimatnya pun juga beda kan. Wodok, ngeri Pak. Tapi kalau laknat kan biasa, laknat. Nah, jadi kalimatnya sendiri sudah menunjukkan apa? Bahwa murka itu lebih dahsyat daripada laknat. Nah, memang karena biasanya kalau seorang suami kok sampai mengatakan istrinya berzina, nuduh, itu biasanya benar itu. Karena kalau suami ngomong istrinya berzina itu kan aibnya kembali ke dirinya sendiri, Pak. Kok bisa istrinya berzina piye kowe? Berarti kamu orang ngurusi bojomu. Aibnya kembali kepada dia. Maka biasanya kadang-kadang kalau terjadi seperti ini adalah ada tanda-tanda memang benar seperti itu.
Tapi kebenaran memang yang hak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi li'an itu nanti biasanya tidak akan lama, nanti akan terbukti. Biasanya maksimal setahun, Pak. Dulu pernah ada pembunuhan, kemudian dituduh yang membunuh fulan-fulan, padahal tidak. Nah, akhirnya diadakan mubahalah atau mula'anah ini. Nah, tidak sampai setahun itu semua orang yang melakukan mubahalah, ada 50 orang, semuanya mati semuanya. Nah, mubahalah juga begitu. Kalau memang Nabi Muhammad SAW bersumpah mubahalah, demi Allah Nabi Isa adalah bukan anak Tuhan. Kalau saya bohong maka saya dapat laknat. Kemudian orang kafir juga mengatakan yang serupa, demi Allah Nabi Isa itu anak Tuhan. Kalau saya bohong saya dapat laknat. Itu enggak sampai setahun, itu pasti mereka orang-orang kafir ludes tuntas semuanya, enggak ada yang tersisa yang bersumpah tadi. Tapi uniknya sekarang ini seringkali umat Islam terjadi mubahalah antar mereka. Padahal itu tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tantangan mubahalah di masa Nabi itu hanya sekali, itu pun dari Nabi kepada orang-orang kafir. Nah, orang Muslim ini semestinya bersaudara, Pak. Bukan saling tantang menantang mubahalah begitu. Makanya kalau ada tantangan mubahalah saya nggak mau melayani. Mau sing nantang orang apa? Orang Muslim sendiri. Demi Allah kamu ahli bid'ah, saya berani mubahalah bahwasanya kamu ahli bid'ah. Misalnya ada orang ngomong sama saya begitu, saya lihat dulu kalau dia Muslim ora tak layani, ora kacek. Padu karo wong Muslim rane gunane. Tapi kalau yang menantang itu orang kafir, mari mubahalah, buktikan bahwasanya saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Nah, maka mubahalah ini jangan untuk main-main, sesama Muslim mudah-mudah mubahalah, itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akibatnya besar. Mula'anah yang terjadi antara suami istri tadi akibatnya besar. Mubahalah yang terjadi antara dua orang yang saling tuduh tadi atau bentrok pendapat tadi, itu juga akibatnya besar. Bisa menyebabkan kematian antara kedua belah pihak, salah satunya mana yang benar yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hukum Islam yang perlu kita garis bawahi adalah tsumma farraqa bainahuma. Setelah terjadi li'an, suami istri itu dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hukum Islam. Kalau terjadi li'an, maka suami istri itu sudah pisah abadi, tidak bisa rujuk sama sekali. Meskipun andai misalnya setelah 1 tahun kemudian istrinya kemudian mengatakan saya ngaku aja ya, memang saya dulu itu khilaf, saya selingkuh, saya betul zina, saya sudah minta maaf sama suami saya pengen perbaiki diri, saya mau jadi istri yang solehah, mau balik lagi sama suaminya, itu nggak bisa. Demikian juga kalau suaminya yang mengaku, saya cuma bohong saja, saya mau tobat, saya mau nikahi lagi istri saya, nggak bisa. Farraqah di sini adalah pisah yang apa? Abadi sampai mati, nggak boleh balik lagi. Meskipun ini wanita sudah nikah sama orang lain, kemudian sudah dicerai orang lain tersebut, mau rujuk lagi nggak bisa, karena memang farraqahnya farraqah yang abadi, pisahnya pisah yang abadi. Selain itu, konsekuensi dari li'an adalah satu, tadi cerai abadi. Yang kedua, bahwasanya anak dari hasil li'an tadi tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, tapi hanya dinisbatkan kepada ibunya. Ibunya setelah itu hamil, ya kan? Kemudian melahirkan anak. Nah, anak itu tidak boleh dibinkan kepada bapaknya tadi, karena bapaknya tidak mengakui. Ini hasil zina, bukan anak saya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, perempuan ini setelah li'an tidak boleh dituduh zina. Kalau kita mengatakan kamu berzina, maka kita akan dihukum cambuk 80 kali. Kenapa? Dia tidak mengakui zina. Ya, pengakuannya diterima. Dia bohong atau jujur bukan urusan kita. Karena kita itu disuruh menghukumi manusia sesuai zahir yang kita lihat. Zahirnya wanita tadi sudah sumpah 5 kali bahwasanya dia tidak zina. Ya sudah, kita terima. Dia bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelajaran penting, Pak, dalam masalah zihar ini adalah bahwasanya kita menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Jangan menghukumi orang dari batinnya. Misalnya ya, ada seorang menulis buku. Kemudian buku ini menunjukkan bahwasanya dia ahli sunnah. Dia menukil hadis dari Bukhari Muslim. Itu kan berarti ahli sunnah itu. Kemudian ada orang mengatakan, ini nulis Bukhari Muslim ini hanya taqiyah saja ini. Hatinya ini sebenarnya Syiah sebenarnya. Oh, enggak bisa begitu. Itu berarti kamu menghukumi orang sesuai batinnya. Seolah-olah kamu sudah pernah membelah hatinya, kemudian sudah membaca isi hatinya kayak gini. Padahal enggak mungkin seperti itu.
Nah, ini termasuk kesalahan umat Islam yang sekarang menyebar. Mereka seringkali suudon, kemudian menghukumi orang tidak berdasarkan dohir, tetapi berdasarkan apa? Batin, berdasarkan prasangkanya tadi. Ini salah. Ini adalah satu perkara yang batil yang dilakukan oleh sebagian atau kebanyakan dari orang-orang zaman sekarang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.